main bola itu pakai kaki. Lalu, bagaimana caranya kalau saya harus kehilangan satu kaki? Orang sempat bilang saya gila. Saya begini karena bola, tapi saya juga bisa bangkit karena bola. Saya mengalahkan trauma saya. Waktu itu aku masih 13 tahun, masih sekolah kan. Jadi pas aku dikasih tahu bunda kalau aku kena leukemia, aku sempat mikir, ya aku nggak bisa sekolah lagi dong, nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa nyanyi lagi, dan juga nggak bisa jadi cheerleaders. Aku makin down karena aku lihat banyak yang punya kanker dan nggak bisa bertahan. Tapi untungnya support keluarga luar biasa banget buat aku. Dalam kanker, deteksi dini itu penting karena akan membantu untuk penyembuhan lebih cepat. Kita harus sering medical check up untuk mengetahui kondisi kesehatan kita. Banyak orang saat didiagnosa kanker bisa langsung menyerah. Merasa hidupnya sudah sampai di sini aja. Sampai-sampai sudah gak kepikiran untuk sembuh. Kalau aku enggak, aku mau sembuh. Jadi aku gak boleh takut menjalani setiap pengobatan. Selama kita masih hidup, itu berarti masih ada misi yang harus kita jalani. 3 anak muda yang baru saja kita lihat mungkin tampak biasa saja. Tapi menurut saya, mereka adalah anak-anak muda yang luar biasa. Sebagai penyintas kanker, didiagnosa memiliki penyakit berat itu tidak mudah. Tapi itu juga bukan akhir segalanya. Mereka menjadi versi terbaik dalam diri mereka. Mari mengenal Chandra, Zaskia, dan Intan lebih dekat. Chandra Wahyu Aji menekuni sepak bola secara serius sejak kecil. Saat ini, ia menjadi pelatih sepak bola dan futsal muda yang telah mendapat banyak prestasi. Harus kehilangan satu kaki karena kanker tulang yang ia derita, membuat Chandra sempat frustasi. Mimpinya untuk menjadi pemain sepak bola profesional seketika sirna. Ia sempat merasa down. Chandra sempat mengikuti seleksi internal di sekolah sepak bola untuk ikut serta dalam seleksi timnas U14. Namun, ia mengalami cedera. Karena merasa itu cedera biasa, kakinya hanya diurut saja, tapi kakinya tak kunjung sembuh. Setelah dibawa ke rumah sakit, Chandra divonis menderita kanker tulang ganas. Ia harus menjalani kemoterapi beberapa kali, hingga akhirnya dokter mengatakan salah satu kakinya harus diamputasi. Di saat saya merasa down dan harus mengubur cita-cita saya, ada seorang teman saya bilang kepada saya bahwa saya masih bisa berkontribusi di dunia sepak bola. Teman saya bilang kepada saya tidak bisa menjadi pemain bintang, tapi saya bisa mencetak pemain bintang. Dan disitulah saya merasa mimpi saya tidak sepenuhnya hilang. Itu menjadi titik balik saya, di mana akhirnya saya mendirikan sekolah sepak bola Putra Garuda Muda. Alhamdulillah, saat ini ada lebih dari 50 murid yang usianya 10-16 tahun. Saat ini saya fokus melatih untuk futsal. Alhamdulillah, sudah ada beberapa prestasi di turnamen futsal. Selain menjadi pelatih, Chandra masih aktif di beberapa kegiatan. Ia juga merupakan pemain timnas Garuda Indonesia Amputee Football atau INAF. Ia juga aktif sebagai mahasiswa semester 5 jurusan manajemen di STIE Bakti Pembangunan. Serta turut aktif sebagai relawan peduli kanker. Bahkan, Chandra tidak meninggalkan hobi naik gunung. Keterbatasan fisik tidak menghalangi Chandra untuk melakukan hal-hal yang mungkin dianggap mustahil oleh orang lain untuk ia lakukan. Tidak ada orang yang mau menderita kanker, namun menjadi penderita kanker tulang, bahkan harus merelakan satu kakinya diamputasi, tidak membuat Chandra putus asa begitu saja. Selain Chandra, ada juga seorang anak muda yang berhasil mengalahkan ketakutannya untuk sembuh. Didiagnosa menderita kanker darah di usia 13 tahun,
sempat membuat Saskia putus asa. Dia harus menghabiskan waktunya di masa remaja untuk menjalani pengobatan. Tahun 2007, muncul ruam merah di tubuh Saskia. Kondisinya lemah selama hampir 2 minggu. Hasil pemeriksaan awal, Saskia terserang demam berdarah. Namun, ketika dilakukan pemeriksaan lanjutan, tim medis mengatakan bahwa Saskia menderita leukemia atau kanker darah dengan resiko tinggi. Ia pun harus menjalani kemoterapi dan dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan. Saskia harus menjalani homeschooling karena kondisinya tidak memungkinkan untuk melanjutkan sekolah formal. Namun, kegigihannya untuk belajar membuat dia tetap bisa lulus SMA tepat waktu. Saat berusia 18 tahun, Saskia membuat beberapa lagu mengenai pengalamannya saat sakit dan perjuangannya menjalani berbagai pengobatan. Dibantu oleh sepupu dan kakaknya, ia membuat sebuah album yang berisi 8 lagu. Jadi lewat lagu itu aku menumpahkan semua cerita aku soal gimana aku saat sakit dan gimana saat aku menjalani kemoterapi. Nah, di situ aku ingat banget saat kemoterapi, aku berumur 13 tahun dan saat itu juga aku ketemu dengan teman yang sama-sama terkena kanker. Disitulah aku ketemu dengan Risma. Dan yang aku ingat Risma itu adalah sosok yang cheerful banget, baik banget, dan dialah yang membuat aku ngerasa nggak kesepian selama berada di bangsal anak rumah sakit pada saat itu. Tetapi sayangnya Risma itu tidak berumur panjang dan waktu Risma meninggal aku sedih banget sampai aku merasa bahwa aku nggak punya teman baik lagi di rumah sakit. Tapi justru di titik itu aku kayak dapet kekuatan dan motivasi bahwa aku harus bisa seperti Risma yang terus semangat dan memberikan keceriaan buat banyak orang. Risma juga yang mengajari aku untuk terus happy dan bersyukur menjalani hari-hari aku. Jadi aku harus berjuang untuk sembuh. Saat ini Saskia aktif sebagai steering committee kanker anak se-Asia dan juga sebagai wakil ketua Cancer Buster Community, sebuah komunitas penyintas kanker anak yang berada di bawah naungan YOAI atau Yayasan Onkologi Anak Indonesia, serta aktif memberikan dukungan kepada pasien kanker anak dan orang tuanya untuk semangat menjalani pengobatan. Selain Chandra dan Saskia, ada satu lagi teman saya yang memiliki semangat luar biasa untuk sembuh. Namanya Intan Hasanah, yang juga seorang penyintas kanker. Ia didiagnosa mengidap kanker kelenjar getah bening stadium 4 pada tahun 2013. Ia harus menjalani kemoterapi sebanyak 26 kali dan radiasi sebanyak 70 kali. Pada tahun 2012, muncul sebuah benjolan di leher Intan. Karena merasa hal itu tidak biasa, ia segera memeriksakan diri ke dokter. Namun dokter memberikan diagnosa bahwa Intan terserang TBC dan harus mengkonsumsi obat TBC selama berbulan-bulan. Kondisi Intan semakin parah karena ia jadi sulit bernafas. Setelah diperiksa kembali, barulah dokter memberitahu bahwa ia terkena kanker kelenjar getah bening yang sudah memasuki stadium 4. Tidak ingin merasa terpuruk, Intan bertekad bahwa ia harus sembuh. Meski harus menjalani perawatan, Intan tidak meninggalkan sekolahnya. Ia tetap lulus SMA dengan nilai yang memuaskan, meski sambil menjalani kemoterapi. Ia juga diterima di Universitas Indonesia sebagai mahasiswi komunikasi. Memasuki bangku kuliah, Intan sempat mencoba pengobatan alternatif. Namun hasilnya justru membuat kondisinya semakin parah. Ia sempat lumpuh selama beberapa bulan. Salah satu masa terberat sih, itu waktu aku lumpuh selama sekitar 1 tahun. Aku langsung balik lagi ke pengobatan rutin di rumah sakit. Jadi 6 bulan benar-benar gak bisa jalan, 6 bulan lainnya aku pakai tongkat. Struggle-nya luar biasa. Waktu itu pas aku lagi kuliah. Bersyukurnya, kampus aku fasilitasi aku untuk dapat kelas di gedung yang ada liftnya. Jadi itu ngebantu banget. Prinsip aku gak mau malas-malasan. Nilai aku harus tetap bagus.
Intan terus menjalani kemoterapi sebanyak 26 kali dan radiasi sebanyak 70 kali hingga dinyatakan sembuh. Meski berjuang dengan pengobatannya, Intan tidak meninggalkan kuliah. Ia lulus sebagai cum laude dengan nilai yang membanggakan. Ia pun masih melakukan hobinya, yaitu menari dan bermusik. Dukungan keluarga dan teman-teman dekat menjadi salah satu hal penting yang membuat Intan semakin semangat untuk sembuh. Satu hal, yang paling mengerti tubuh kita adalah diri kita sendiri. Lakukan check up rutin untuk pemeriksaan diri, dan apabila mengalami sebuah gejala, segeralah berobat ke rumah sakit. Lakukan langkah antisipasi dan proteksi dini. Tapi yang tidak kalah penting, kita harus tetap semangat dan berpikir positif. Aku ingat ada satu ungkapan. Selama kita masih hidup, itu berarti masih ada misi yang harus kita tuntaskan. Jadi, jangan menyerah. Ingatlah untuk selalu optimis, menerapkan gaya hidup sehat, dan selalu lindungi dirimu dari segala risiko penyakit. Termasuk Melakukan deteksi Dini terhadap Resiko risiko penyakit kanker. kanker. Jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa, dan tak kenal putus